Sahabat Shalom. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa cara dunia menilai dan menghargai manusia sangatlah berbeda dengan cara Tuhan menilai dan menghargai manusia. Kita tahu bersama bahwa dunia seringkali menilai, bahkan memberikan sebuah penghargaan, penghormatan mereka kepada manusia yang lain, tergantung daripada apa yang mereka capai, apa yang mereka peroleh. Dunia seringkali menilai orang lain, memandang orang lain dari apa yang mereka miliki, apa yang mereka punyai, yang mereka capai. Baik itu statusnya, kedudukannya, bahkan kekayaannya. Sehingga jangan heran kalau Amsal berkata bahwa kalau orang kaya itu justru banyak sahabatnya, banyak temannya. Tetapi orang miskin justru ditinggalkan. Tetapi berbeda, saudaraku, dengan cara Tuhan menilai dan menghargai manusia. Tuhan bukan melihat kepada pencapaian. Kalau orang-orang dunia, saudara, kadang-kadang tidak terlalu perlu bagi mereka bagaimana cara orang itu memperoleh semua yang dia miliki. Ya, apakah itu kedudukannya, jabatannya, bahkan mungkin kekayaannya, hartanya. Yang mereka lihat, yang mereka nilai adalah semua pencapaian, semua yang dia miliki. Tetapi Tuhan, saudaraku, sangat berbeda. Tuhan justru lebih menilai, lebih menghargai kita manusia justru dari setiap ketaatan kita, dari setiap kesetiaan kita dalam menghadapi berbagai macam proses. Kalau orang dunia justru mengabaikan prosesnya, mereka nggak terlalu peduli, tidak terlalu mementingkan caranya bagaimana, prosesnya seperti apa. Tetapi kalau Tuhan justru lebih menekankan tentang yang namanya proses. Sejauh mana ketaatan kita, kesetiaan kita di dalam menjalankan, dalam mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting sekali bagi kita. Bahkan tidak sedikit manusia yang seringkali karena penilaian kepada manusia yang lain hanya dilihat daripada apa yang dia capai, apa yang dia peroleh. Tidak sedikit, banyak sekali orang yang ingin menjadi seperti orang lain. Saya ingin jadi orang kaya seperti dia. Saya ingin jadi orang besar seperti si A. Saya ingin dihormati dan dihargai seperti saudara saya dan yang lain-lain. Tanpa mereka mengetahui setiap proses yang dialami, yang dilalui oleh orang-orang itu. Saya ingat dulu waktu saya pelayanan di Surabaya, waktu saya praktek di sana, saudara, ada seorang remaja pernah ditanya sama Pak Gembalanya, Pak John Bega. Memang waktu saya pelayanan di sana, gerejanya sudah cukup besar di tengah-tengah perkampungan, ya, cukup mewah, cukup bagus, ya, dan jemaatnya pun cukup banyak. Mereka pun dipercayakan, dikaruniakan Tuhan
Ya, mobil ada beberapa untuk digunakan di dalam pelayanan. Waktu Pak Gembala tanya seorang remaja ini, kamu ke depan cita-citanya mau pingin jadi apa? Saya mau pingin jadi pendeta seperti Om John. Lo kaget sudah. Lo kenapa kamu pingin jadi pendeta seperti Om John? Karena saya lihat enak. Kerjanya cuma khotbah aja katanya. Sepertinya enak sudah. Mereka hanya melihat gedung gerejanya yang besar, fasilitasnya yang luar biasa. Mobil sampai berapa? Padahal kerjaannya seolah-olah nggak jelas. Nggak perlu kerja keras, mencucurkan keringat, mengorbankan banyak waktu. Tapi anak ini nggak tahu bagaimana perjuangan seorang John Bega dari dia merintis ketika di Surabaya. Akhirnya diceritakan bagaimana waktu proses dia merintis di Surabaya. Ada 5 tahun hanya numpang di rumah orang. Ketika menikah pun masa sulit itu, saudaraku, kekurangan silih berganti. Proses yang begitu panjang. Nanti mulai membangun yang namanya gereja besar ini nanti tahun 2000. Dia merintis di Surabaya itu dari tahun 70-an. Bukan waktu yang singkat. Mendengar hal itu, saudaraku, kesaksian dari Om John Bega, anak remaja ini jadi sepertinya lemes, sedih. Wah, ternyata begitu ya prosesnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang menikmati segala fasilitas yang dijanjikan oleh dunia ini, segala kenikmatan, tetapi tidak mau melewati berbagai macam proses. Ini yang keliru, saudara. Sama dengan kehidupan bangsa Israel. Ketika Tuhan membawa mereka keluar dari negeri perbudakan, dari tanah Misraim, menjanjikan mereka untuk membawa bangsa Israel ini ke negeri perjanjian yang penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kenikmatan. Tetapi yang ada di pikiran mereka, kenapa sampai mereka mau mengikuti Mose? Kenapa mereka membuat sebuah keputusan untuk keluar dan meninggalkan Misraim? Karena mereka beranggapan bahwa setelah mereka keluar dari Misraim, rumah perbudakan, mereka akan langsung menikmati yang namanya tanah perjanjian. Tanah Kanaan yang penuh dengan segala kenikmatan. Tetapi ternyata, saudara, di luar dari dugaan mereka. Ternyata waktu mereka keluar dari Misraim, rumah perbudakan, mereka harus terlebih dahulu melewati yang namanya padang gurun. Dan ini yang mereka tidak suka. Dalam kitab suci terlalu jelas dicatat di sana bagaimana mereka mengeluhkan kepada Mose. Bagaimana mereka sering kali mengeluarkan pernyataan bahwa sesungguhnya Mose tidak pernah menuntun mereka untuk membawa mereka kepada negeri yang penuh dengan kelimpahan itu. Tetapi justru dengan sengaja Mose membawa mereka keluar dari Misraim hanya untuk membinasakan mereka, menghabisi, membunuh mereka, membiarkan mereka mati di padang gurun. Karena terlalu sering di padang gurun mereka mengalami berbagai macam persoalan. Kekurangan air,
kekurangan makan. Pada akhirnya ketika ada makan pun makanannya hanya itu lagi. Saudara bisa bayangkan selama 40 tahun. Makanya yang saya katakan saudara, kalau dunia hanya lebih menekankan kepada soal hasil, mereka tidak terlalu peduli bagaimana cara orang itu memperoleh kekayaan dia. Dia memperoleh kenaikan pangkat, jabatan, dan yang lain-lain. Apakah dengan cara menipu, apakah dengan cara menyogok, apakah dengan cara korupsi dan lain-lain. Orang dunia tidak terlalu peduli akan hal itu. Yang mereka lihat adalah dia sebagai orang yang dihormati, dihargai, pejabat, punya kedudukan, dan punya kekayaan. Tetapi Tuhan sangat berbeda, saudara. Tuhan justru lebih menekankan kepada yang namanya proses. Maka ketika Bapa Yahweh sendiri memproses yang namanya orang Israel, tentu dia memiliki tujuan. Dia memiliki maksud, dia punya kepentingan atas umat Israel. Tuhan ingin merubah kehidupan orang Israel yang sebenarnya boleh dikatakan sudah statis. Selama kurang lebih 400 tahun. Rutinitas yang mereka jalankan setiap hari, yang mungkin hanya begitu. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ketujuh, kembali lagi hari pertama. Aktivitasnya setiap hari, saudaraku, hanya itu. Melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan bangsa Israel ketika Tuhan menuntun membawa mereka di padang gurun, Tuhan ingin membuat kehidupan orang Israel itu menjadi kehidupan yang dinamis, bukan statis. Bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan, bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bukan lagi mengikuti apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan semata-mata. Begitu juga dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang-orang Israel rohani. Kalau engkau dan saya saat ini masih hidup di dunia karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan Tuhan masih punya kepentingan dengan kita. Bahkan terkadang Dia izinkan proses itu terjadi karena Tuhan mau agar supaya kehidupan kita ini bergerak secara dinamis mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan, keinginan, dan kemauan Tuhan. Bukan semata-mata keinginan dan kemauan kita yang kita penuhi. Tuhan memproses mereka di padang gurun, saudaraku, untuk kata firman Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-8, supaya mereka mengerti dan memahami akan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan bagi mereka. Maka di padang gurun inilah Bapa Yahweh memberikan kepada orang Israel yang namanya memberikan kepada mereka yang namanya Torah. Jadi Torah itu mewakili yang namanya isi hati Tuhan, isi hati Bapa. Ini yang diberikan melalui Mose, supaya orang Israel boleh mengenal Bapa Yahweh dan mengenal apa yang menjadi isi hati kehendaknya melalui Torah yang Tuhan sampaikan melalui perantaraan Mose. Tuhan memberitahukan kepada Israel jalan-jalan yang menjadi keinginan Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan katakan,
Yang menjadi keinginan dan kemauan Tuhan tidak lain, agar supaya orang Israel itu boleh mengetahui bahwa Yahweh lah satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Tidak ada yang lain. Makanya kenapa dia menyatakan kuasanya, dia menyatakan perbuatannya yang ajaib, perbuatannya yang besar. Sejak mereka ada di Misraim, di Mesir, rumah perbudakan, di padang gurun pun dia nyatakan betul. Supaya mereka mengakui dengan iman akan kedaulatan daripada Bapa Yahweh, bahwa dialah yang maha besar, yang maha kuasa, yang layak untuk mereka ikuti, yang layak untuk mereka sembah. Hal yang sama pun yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau kita bicara tentang ada pertanyaan, setiap pertanyaan pasti ada, setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Tetapi saudaraku, jawaban itu sekali lagi adalah hasil daripada proses. Apa yang menjadi pertanyaan? Jadi tidak muncul ujuk-ujuk, tetapi ini sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau hukum fisika bilang ada yang namanya hukum sebab akibat. Sebab akibat. Nah, kalau kita ini mau dinilai, dihargai dan dihormati oleh Tuhan, nggak usah kok kita fokus kepada yang namanya jawaban tadi atau hasil. Fokus saja kepada soal, fokus saja kepada proses. Karena proses itu tidak akan pernah membohongi yang namanya hasil. Kalau proses yang kita jalani ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka secara mutlak, saudara, secara otomatis janji yang Bapa berikan kepada orang Israel, janji yang Bapa berikan kepada kita itu akan menjadi bagian kita. Ingat baik-baik, Tuhan itu tidak pernah lupa kepada janjinya. Dia bukan manusia, kata firman Tuhan, sehingga ia berdusta. Dia menyesal. Masakan dia berfirman dan dia tidak menepatinya. Setiap firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi Tuhan sendiri akan melaksanakan. Tuhan sendiri yang akan menepati akan hal itu. Maka itu yang Yeshua bilang, cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Jalani setiap proses dalam hidup ini dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Nggak usah kita pikir soal upah, karena Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Parase tadi yang kita baca 1 Korintus 15 ayat yang terakhir, garis bawahi kalimat yang terakhir. Tuhan tahu segala ketaatan dan kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan, sekalipun berbagai macam persoalan menghampiri kita. Tapi kalau kita tetap tekun dan setia, apa yang firman Tuhan katakan, jerih payamu, ketekunanmu, kesetiaanmu, ketaatanmu tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Maka jangan kita terjebak, saudara. Kita hanya menuntut Tuhan akan janjinya. Jangan terjebak.
sangat ironis atau agak lucu, bahkan mungkin saya bisa katakan tidak masuk akal. Kalau ada orang ingin melihat mujizat, ada orang ingin melihat kemuliaan Tuhan, ada orang ingin mengalami pertolongan Tuhan, tetapi tidak mau diproses. Ini lucu. Bahkan saya katakan gak masuk di akal. Karena bagaimana mungkin kita tahu bahwa dia itu penyembuh kalau kita tidak pernah sakit? Bagaimana mungkin kita akan tahu bahwa dia Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, kalau kita tidak pernah mengalami kekurangan? Bagaimana kita bisa berkata bahwa dia penghibur yang sejati, dia sumber kekuatan, kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya kesedihan, kelemahan? Justru di saat kita lemah, kata Rasul Paulus bilang, di saat kita lemah, di saat kita sakit, di saat kita sedang dalam persoalan, pergumulan, justru disitulah kuasa Tuhan itu dinyatakan. Jangan terjebak. Saya berikan sebuah contoh gambaran. Ini ada anak-anak sekolah, ya. Nah, Sasya ada pegang catatan. Coba tolong dihitung. Kalau misalnya ada 3 ibu-ibu, lalu 3 ibu-ibu ini menitipkan uang, satu orang ibu-ibu itu menitipkan uang 25.000. Taruhlah kepada saya untuk membelikan masing-masing itu 1 kilo telur. Jadi 1 kilo telur itu dititipkan uang berapa? 25.000. Ada 3 ibu-ibu. Jadi saya pegang uang berarti ada 75.000. 75.000. Waktu saya pergi ke toko telur, saudara, ternyata ada diskon. Beli 3 kilo itu ternyata cuma 70.000. Saya beli 70.000 3 kilo, tapi minta supaya dipisah-pisahin, bikin 1 kilo, supaya jatuhnya lebih murah. Jadi saya belilah 70.000 3 kilo. Berarti uang di saya tinggal 5.000. Ya. Ongkos yang saya pakai naik angkot itu 2.000. Berarti uangnya tinggal 3.000. Waktu saya kasih telur ini sama ibu-ibunya, saya balikin satu orang ibu-ibu 1.000 rupiah. Berarti dengan kata lain, saudara, satu ibu-ibu hanya menyetorkan uang berapa? 24.000. Betul, saudara? Fix ya, 24.000. Sekarang kita hitung lagi. Tadi saya sempat pegang uang 75.000 yang dikasih sama ibu-ibu ini. Ternyata waktu saya kembalikan 1.000 kepada mereka, kesimpulannya berarti mereka hanya mengeluarkan uang masing-masing 24.000. Kalau 24.000 dikali 3 kira-kira berapa? 24 kali 3 jadi 72.000. 72.000 sudah. Tambah ongkos saya 2.000 jadi 74.000. Padahal tadi ada 75. Yang 1.000-nya kemana sudah? Saya sudah ketemu. 1.000-nya kemana kira-kira? Kan awalnya ada 75. Ternyata hitung lagi cuma 74. 1.000-nya kemana? Nah saudara, kalau kita kembali lagi kepada soal yang tadi kita rewind pelan-pelan, kita coba pahami dan mengerti, kita pasti akan ketemu jawabannya. Maka ini
yang penting bagi kita untuk kita coba menikmati setiap proses yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Karena di dalamnya Tuhan sedang melatih kita. Tuhan mau agar supaya kehidupan kita bergerak dinamis sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Hal yang kedua, supaya kita lebih mengenal apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi jalan-jalan yang harus kita tempuh, yang harus kita ikuti dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Supaya kita dapat menyatakan secara iman, baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia, bahwa sesungguhnya hanya Yahweh lah Tuhan satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata firman Tuhan, Rasul Paulus bilang, Rasul Saul bilang dalam banyak surat-suratnya, ada sebuah proses di situ. Dari yang namanya kanak-kanak rohani, dari yang namanya bayi rohani, kemudian apa? Dewasa rohani. Kanak-kanak, baru kemudian sampai dewasa rohani. Sampai kepada yang namanya dewasa rohani. Banyak sekali contoh dalam kitab suci, termasuk Parasa yang kita baca. Tokoh-tokoh yang dicatat di dalam kitab suci adalah mereka orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa. Kenapa orang-orang itu memiliki roh yang luar biasa? Karena mereka itu mengikuti, sekali lagi saudara, mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Tuhan mau supaya kita bergerak secara dinamis, mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Tokoh-tokoh yang memiliki roh yang luar biasa yang dicatat dalam kitab suci adalah tokoh-tokoh yang benar-benar taat. Tokoh-tokoh yang tekun dan setia menjalankan perintah-perintah Tuhan. Sekalipun ada berbagai macam persoalan, bahkan ancaman. Daniel misalnya, yang Sadrak, Mesak, Abednego, ya, kalau nama Ibrani saya lupa. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini orang-orang luar biasa, saudara. Seorang Daud. Tetapi mereka memiliki roh yang luar biasa. Kalau seperti bahasa Rasul Paulus tadi, Rasul Saul bilang, mereka menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman. Karena sudah melewati yang namanya sebuah proses. Tetapi mereka berusaha untuk tekun dan setia. Bukan berarti orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa itu tanpa ada kelemahan. Seorang Daud juga punya kelemahan. Kita juga, saudaraku, terkadang ada kelemahan. Tetapi jangan jadikan kelemahan itu sebagai senjata hasatan untuk melemahkan, bahkan menjatuhkan kita. Tetapi kelemahan itu harusnya menjadi sebuah hal untuk kita introspeksi diri. Supaya kita bisa memperbaiki ke depan. Ini yang penting, saudara. Dan dari contoh-contoh tadi yang saya sampaikan, banyak sekali, saudara. Ya mau dia Mose, mau dia Simpson, mau dia Daniel, David, Elia. Yang membuat mereka menjadi pribadi yang luar biasa siapa? Apakah karena merekanya sendiri? Tidak. Tetapi karena ada roh Yahweh di dalam, karena ada roh Bapa Yahweh di dalam diri mereka, di dalam hidup mereka.
menjadikan mereka itu, saudaraku, berbeda. Menjadikan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena di dalam diri mereka itu ada yang namanya roh daripada Bapa Yahweh itu sendiri. Kita tahu bahwa di dalam diri manusia itu ada namanya hayat manusia. Ada roh manusia. Di dalam tubuh binatang, dalam diri binatang itu pun ada hayat binatang. Sekalipun ada anak, kalau saudara lihat di video, di media sosial, ada seorang peneliti, dia coba membuat penelitian. Anaknya itu dia izinkan dari sejak kecil. Ya, dia sengaja kasih berdampingan terus dengan seekor gorila. Dia mau pingin lihat bagaimana perilaku anaknya. Ya. Memang ada beberapa tingkah yang coba dia ikuti. Tetapi karena hayatnya berbeda, saudara, nggak bisa. Nggak bisa. Tetap pada akhirnya ya binatang gorila, ya dia tetap memiliki ya hayat binatang. Sementara manusia, karena dia memiliki hayat manusia, dia pun tidak bisa berperilaku seperti binatang. Begitu juga, saudaraku, dengan Tuhan. Ya. Di dalam diri Yeshua itu ada namanya hayat Elohim. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya, kita mengakui bahwa di dalam diri kita ini ada namanya hayat Elohim. Di dalam diri setiap kita itu ada hayat Elohim, ada hayat daripada Yeshua HaMashiach. Dan seharusnya lah, kalau di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki hayat Tuhan, maka seharusnya kehidupan kita akan berperilaku sama seperti Yeshua. Karena di dalam diri kita ada hayat Yeshua. Sangat ironis, sangat bertentangan, bertolak belakang kalau kita mengaku anak Tuhan. Kita mengklaim diri bahwa di dalam diri kita ini ada roh Tuhan, memiliki hayatnya Elohim, tetapi perilaku kita tidak sejalan. Perilaku kita tidak selaras, tidak mencerminkan karakter-karakter, sifat-sifat daripada Tuhan Yeshua HaMashiach. Ini ironis sekali, sudah. Sangat miris. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi perenungan kita. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, tolong satu orang baca. Roma 8 dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 saja. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut ruh memikirkan hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Elohim, dan ia tidak takluk kepada hukum Elohim. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Nah, kalau kita baca seterusnya sampai ayat yang ke-10, jelas. Kalau di dalam diri kita ini ada yang namanya hayat Elohim, memiliki roh Elohim, maka seharusnya keinginan kita itu bukan semata-mata lagi hanya memuaskan keinginan daging, karena itu akan bertentangan
kita miliki itu sama seperti yang dimiliki oleh Yeshua HaMashiach ketika dia ada di dalam dunia dalam wujud manusia. Apa yang dia katakan? Makananku ialah, kesukaanku ialah melakukan kehendak Bapa. Hasratnya, keinginannya semata-mata menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kembali lagi melalui Midras hari ini, bahwa orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa, menjadi pribadi yang luar biasa, yang di dalam dirinya ada hayat daripada Elohim itu, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengeluh di saat kekurangan, tetapi selalu justru mengucap syukur dalam segala perkara. Orang-orang yang seperti itu, yang memiliki roh yang luar biasa, adalah orang-orang yang tidak mendendam di saat dia disakiti, tetapi justru dia tetap berbuat baik, membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa adalah orang-orang yang mampu untuk memberi, yang mampu untuk berkorban, justru di saat dia pun dalam kekurangan. Karena yang Tuhan inginkan adalah sebuah ketaatan. Bukan persoalannya nominalnya, tetapi kembali lagi kepada ketaatan. Orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa adalah orang-orang yang mau rela untuk berkorban. Di depan saya ini, saudara, sudah ada, saudara boleh baca, judulnya Persembahan Hari Raya, yaitu Pesak, Hamatsot, dan Habikurim. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh kitab Ulangan pasal yang ke-16, setiap laki-laki yang mewakili keluarga ketika merayakan 3 perayaan besar, yaitu Pesak atau roti tidak beragi, Shavuot dan Sukot, mereka akan datang ke Yerusalem dengan membawa persembahan. Sekali lagi sesuai dengan kerelaan mereka. Maka saya katakan tadi, orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa adalah orang-orang yang mau berkorban, bahkan di saat kekurangan. Kita akan merayakan perayaan Pesah, Hamatsot, kemudian Habikurim, ya, buah sulung roti tidak beragi, yang jatuhnya di awal bulan depan. Pesah itu dimulai tanggal 5 April. Tanggal 5 April, hari Rabu. Dan sebagaimana yang diperintahkan oleh firman Tuhan, bahwa besoknya tanggal 15 bulan Nisan itu ada perayaan roti tidak beragi selama 7 hari. Hari pertama dan hari penutup ada pertemuan kudus. Jadi kita kembali akan mengumpulkan namanya persembahan hari raya. Jadi kita akan mengumpulkan persembahan hari raya. Batas terakhir pengumpulan persembahan hari raya itu pada tanggal 12 April. Ya. Jadi masih ada sebulan. Tapi kalau yang sudah ada mau ngasih, ya silakan. Nanti menghubungi Ibu Bendahara atau kami sebagai gembala boleh. Ya. Yang penting diinformasikan.
sesuai dengan kerelaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan seringkali saya katakan tujuan persembahan hari raya ini tentunya semua kita akan pakai, kita akan gunakan, alokasikan kepada perayaan. Baik untuk sewa tempat, baik untuk konsumsi, baik untuk perlengkapan ya, di dalam pesta perayaan itu sendiri. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mungkin kalau yang ada di luar dari Jabodetabek, ya, mungkin tidak perlu dikirimkan amplop persembahan seperti ini. Ya. Hanya cukup dikirim nomor rekening, baik itu nomor rekening gereja maupun Ibu Bendahara. Jadi boleh ditransfer. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah bagian bagaimana kita mau taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita mau bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, kalau untuk perkara-perkara dunia saja, untuk kenikmatan dunia kita bisa rela mengorbankan apa yang kita miliki dalam hal ini, misalnya uang, apalagi untuk perayaan buat kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui Midras ini saya kembali informasikan, dan nanti untuk pengumuman tanggal perayaan dan tempat nanti akan menyusul di grup penuai. Kiranya Bapak Yahweh memberikan kita hati, kekuatan, kemampuan untuk kita dapat melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan